Lagi-lagi, kapal asing memburu kekayaan laut Indonesia. Sabtu lalu, 5 kapal berbendera Vietnam dikejar petugas. Petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pun memberi tembakan peringatan saat kapal pencuri ikan itu berusaha kabur. Saat berhasil dihentikan, petugas menahan 28 awak kapal yang semuanya adalah warga Vietnam. Untuk menjalani proses hukum, 5 kapal beserta 28 warga Vietnam tersebut dibawa ke Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Pontianak. Pelaksana tugas Dirjen PSDKP Antam November menyatakan, kelima kapal tersebut mencuri cumi-cumi dengan peralatan khusus. Perburuan cumi-cumi di perairan Indonesia disebut merupakan temuan baru. Patroli kita dari PSDKP ada menangkap karena mereka masuk ke wilayah kita. Jauh ya, masuknya berani sekali. 5 kapal penangkap ikan khusus, tapi khusus cumi-cumi. Sejak awal 2021, petugas sudah menangkap kapal asing berbendera Malaysia dengan awak kapal warga Myanmar di perairan Selat Malaka, kemudian di Selat Makassar, juga ada di perairan Kepulauan Riau. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan tidak ada penerbitan izin penangkapan ikan untuk kapal asing. Karenanya, kapal asing penjarah ikan telah melanggar batas teritorial laut Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, lagi-lagi Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal asing di perairan Indonesia karena menangkap ikan, atau yang terbaru ini justru nanti kita akan tanyakan seperti modus baru cumi-cumi di perairan Indonesia. Temuan baru dari KKP, kapal asing tersebut sekali lagi melakukan perburuan cumi-cumi dengan peralatan-peralatan khusus. Mengapa perburuan ikan di perairan Indonesia ini masih sering terjadi atau tidak bisa sepertinya dihentikan? Bagaimana mengamankan kekayaan laut Indonesia dari jarahan asing? Kami segera membahasnya pagi ini. Ada juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mas Wahyu Muryadi, ada Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Kang Deddy Mulyadi, serta analis atau pengamat untuk isu-isu batas maritim, sekaligus dosen teknik geodesi di UGM Yogyakarta, ada Bli I Made Andi Arsana atau Bli Andi. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Ya, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Ya, isu-isu seperti ini begitu ada penangkapan kami angkat karena mengingatkan kita bagaimana apakah kita sudah mengerjakan PR kita. Itulah bahasa saya untuk pemirsa Sapa Indonesia untuk menjaga laut kita yang memang begitu luas begitu, karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke memang sudah luas. Mas Wahyu, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan saya yakin upaya-upaya ini terus dilakukan, tapi mengapa seperti ditenggelamkan sudah? Dan masih berlanjut pasca Ibu Susi sudah nggak di sana masih dilakukan, tegas sudah ditangkap dan lain-lain. Kok mereka nggak jera-jera itu? Apa sih yang bikin mereka seperti cuek aja masuk ke Indonesia begitu, Mas Wahyu selama ini? Ya, namanya orang mau mencuri, maling ya, ya kan? Ya mereka selalu menganggap yang namanya kekayaan alam kita, kekayaan laut kita. Ya, ikan-ikan kita itu luar biasa. Ya kan, kalau dilihat data kebutuhan global market itu rata-rata per tahun 165 miliar dolar. Ya kan? Indonesia baru mencatatkan hanya tidak lebih dari 3%. Ya kan? Yang tercatat itu untuk ekspor. Nah, kemudian untuk pelaku usaha nasional saja itu rata-rata untuk ikan tangkap itu 240 triliun. Per tahun, ya. Jadi itu di luar urusan-urusan penangkapan yang dilakukan oleh para pelaku IUU fishing dari luar negeri. Nah, luar negeri kenapa Vietnam? Karena Vietnam itu kan di kawasannya itu kan berdekatan yang disasar oleh mereka itu di kawasan di wilayah pengelolaan perikanan di laut di Natuna Utara, Selat Malaka dan seterusnya, itu yang paling rawan di perbatasan, ya kan? Jadi makanya kita konsentrasi banyak menaruh kapal-kapal patroli pengawas di KKP, operasi di wilayah sana. Jadi
Dan yang menarik adalah mereka umumnya kapal-kapal penangkap ikan dari luar negeri, dari berbendera asing itu dikawal oleh Coast Guard mereka, dari China kayak dari Vietnam sekalipun. Jadi tadi kita harus apresiasi nih para petugas pengawas perikanan kita yang walaupun dengan sumber daya katakanlah kapal-kapal yang relatif terbatas, itu mampu mengintercept ataupun kemudian menggiring dan menangkap kapal-kapal asing yang kemudian diproses di tanah air sesuai hukum yang berlaku, yaitu dikuasai oleh negara dengan cara dirampas maupun ditenggelamkan. Ya, perkembangan sedikit Mas Wahyu. Ini waktu kita ada kasus-kasus seperti ini penangkapan dan selalu kita angkat untuk mengingatkan kita semua stakeholder yang menjaga laut Indonesia ini. Sekarang kita sudah mumpuni nggak sih untuk mengejar mereka? Yang ditangkap nih selalu kapal-kapal yang relatif kecil. Kan kita dengar pada waktu itu dari era Bu Susi terutama sampai ke sini, kapal-kapal yang modern, yang pakai alat canggih, yang sebetulnya juga masuk ke perairan Indonesia itu nggak pernah tertangkap tuh. Nah, hal semacam ini artinya kita sebenarnya sudah mampu belum sih menjaga laut kita? KKP punya pasukan, Polairut dari kepolisian, bahkan TNI. Tapi kenapa mereka masih bisa lolos juga dan berani-berani juga melanggar ini semua, Mas Wahyu? Ya dibilang kita cukup mampu ya dengan segala daya dan upaya lah. Jadi harus mampu gitu ya. Kekuatan kita masih nggak seberapa, kurang jauh dari dibilang cukup. Nah, yang hitung-hitungnya kayak apa itu ada Kang Deddy Mulyadi yang ngerti dari DPR tuh ya. Jadi kita ini cuman idealnya tuh paling sedikit kita punya 70 kapal yang menjaga peralatan sumber daya perikanan kita ini. Tapi yang sekarang kita hanya punya maksimal 30 kapal. Kemarin kira-kira bulan lalu diluncurkan oleh Menteri Trenggono itu U16 dan U17 yang panjangnya 32 meter, beratnya kira-kira 110 gt, tapi kecepatannya 29 knot. Nah, kalau ini untuk mengejar kapal-kapal asing yang katakanlah kayak dulu itu Viking dan grostonnya itu rata-rata di atas 1000 ya berat, ya kan? Jadi makanya Pak Menteri mengatakan ini harus selain ditambah juga mungkin spek kapalnya mungkin tidak cukup kapal-kapal yang kecepatan 29 knot. Kalau perlu kita punya frigat gitu ya, punya frigat. Nah untuk ngomong begitu kan harus bicara dengan DPR menyangkut anggaran. Kalau sementara gitu, anggaran Kementerian Kelautan Perikanan itu Kang Deddy tahu itu cuma 6,4 triliun. Dipotong lagi untuk refocusing 152 miliar dan seterusnya. Sehingga Anda bayangkan kalau rame-rame isu Kemenristek Dikti kemarin itu rame, dana riset kita itu 9,9 triliun. Nah, sementara Kementerian Kelautan Perikanan yang harus menjaga seluruh biota laut, kelautan kita, ya kan, sumber daya ikan kita, cuma 6,4 triliun bayangin. Yang panjang laut kita 98.000 kilometer, luas laut kita 6, sekian juta kilometer persegi, ya itu ya peanut itu. Ya. Mas Wahyu, mumpung ada Kang Deddy di sini, saya langsung lempar aja. Kang Deddy, bagaimana kemudian Komisi 4 terutama di DPR RI, apakah ada saran-saran berkaitan dengan masih sebegitunya kemampuan kita, atau sebenarnya sudah ada saran-saran lain dari Komisi 4 terutama? Kang Deddy. Yang pertama bahwa kita harus memahami ya, di Republik ini ada satu persoalan yang harus terpecahkan secara bersama, yaitu ego sektoral. Ego sektoral itu seringkali menjadi problem dalam melakukan penanganan berbagai hal, termasuk masalah kelautan. Kita paham lah, di kelautan itu ada angkatan laut, ada polisi perairan ya, kemudian juga ada petugas dari KKP. Nah, sebenarnya kalau kita membuat integrasi dalam satu komando yang sama, kemudian satu perangkat yang sama, kita bisa. Tetapi jujur, komando di kita terlalu banyak. Komando di kita terlalu banyak, akan terintegrasi kalau sudah perintahnya presiden. Itu baru semua orang bergerak menjadi satu kesatuan. Selama itu tidak dilakukan, masing-masing kementerian, masing-masing kelembagaan, maka orang berjalan sendiri-sendiri. Dan kadang-kadang bisa jadi suka cuek. Itu urusan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita paham bahwa pada era sebelum kementerian yang dijabat oleh pejabat yang baru, baik yang kemarin pun yang hari ini,
KKP ini mengalami keterlambatan dalam belanja. Jadi dalam setiap tahun silvanya sangat tinggi, tidak dilakukan belanja. Nah, dampaknya adalah terjadi pemotongan anggaran yang besar di KKP, sehingga mengalami penurunan hampir setengahnya. Dari 11 triliun hanya menjadi 6 triliun. Nah, untuk menjadi 11 triliun lagi, atau 13 triliun, atau 20 triliun itu perlu waktu. Dan itu semuanya kebijakan Kementerian Keuangan. Kalau DPR kan tugasnya itu kan hanya mencoba menganalisis kemudian menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan publik. Nah, termasuk saya katakan, ya di laut ini pertama, efek jera harus. Saya setuju lah proses peradilan berjalan. Tapi kita paham bahwa proses peradilan itu perlu waktu yang sangat lama. Lagi-lagi saya katakan, koordinasi antar kelembagaan akan menjadi problem. Di kementerian yang sebelah misalnya, ketika perkaranya ditangani oleh Dirjen Penegakan Hukum, dia mengalami keraguan dan perlu waktu panjang untuk sampai pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sama juga saya pikir di Kementerian Kelautan ini juga akan panjang lagi. Pada waktu panjang itu akan lelah. Pada waktu akan lelah itu daya dukung dari pasukan akan mengalami, dia mengalami problem. Udah deh, nggak usah ditangkap lagi, yang lain juga kemarin lama, segala macam. Belum lagi saya katakan, kita fair aja lah. Pak Wahyu lebih tahu. Sebelum ini kan Pak Wahyu lebih kritis dibanding saya kok, gitu loh. Kita tahu, saya selalu berkali-kali, petugas di laut itu, pilihlah petugas yang tidak bisa baca dan tidak bisa dengar, Pak. Supaya apa, Kang Deddy? Nah, kalau tidak bisa baca, maka kalau ada WA tentang pesan ini dibebaskan, itu dibebaskan, dia bisa nggak bisa baca, begitu? Pak. Jadi nanti pimpinannya, itu pimpinan Pak Wahyu mengatakan, itu staf saya, kok itu perlu dibebasin, kok nggak nurut, saya kirim WA. Oh, dia memang nggak bisa baca WA, Pak. Kemudian yang berikutnya lagi harus budek, Pak. Jadi ketika dapat telepon nggak denger, gitu loh. Nah, harus dipilih yang nggak bisa baca, yang budek ini, agar dia itu lurus ke depan. Karena kita tahu deh, laut kita luas, problem kita banyak, intervensi kita terlalu banyak. Ini negeri ini kan, inilah yang menjadi problemnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknologi. Ya kita jujur, kapal kita kan kelasnya di bawah kapal yang nyuri. Nah, apalagi kalau mereka sudah dikawal oleh penjaga pantainya. Loh, bayangin aja, orang lain berani ngawal nelayannya ke perairan milik negara lain, dikawal. Kita ini ngawal di kampung kita aja nggak begitu pede. Nah, ini harus segera ditingkatin dong, senjatanya, kelengkapannya. Jangan lupa juga bahan bakar dari para petugasnya, dari kapalnya. Seringkali kan bahan bakarnya telat, gitu kan. Honorariumnya, ini yang terpenting. Nah, dan di samping itu, yaitu tadi diperlukan petugas yang budek dan tidak bisa baca. Ini kan sudah diketahui lama sebetulnya, misalnya oleh Komisi 4, Kang Deddy, mungkin sudah disampaikan. Nggak ada perubahan menurut Kang Deddy selama ini? Ya, itu tadi kan perubahan tentunya ada problem, ya itu problemnya adalah bahwa kemampuan anggarannya begitu terbatas. Tapi saya minta begini saja, saya minta Menteri Kelautan di anggaran tahun 2022 sudah saja dari sekarang bikin rencana anggaran, bikin kapal-kapal patroli yang kelasnya di atas negara lain. Yang kelasnya di atas negara lain, dan kemudian pasukan. Nah, lagi-lagi seringkali petugas lapangan itu seringkali tingkat kesejahteraannya lebih rendah dibanding petugas administrasi. Gitu loh. Bagaimana kita mendorong mereka itu punya bonus-bonus khusus kalau ada penangkapan segala macam. Nah, kita ini masih mending ada berita penangkapan. Jangan-jangan kalau tidak ada yang ditangkap bukan berarti bahwa tidak ada pencurian. Setuju, memang kira-kira tidak ada itu penangkapan, gitu loh. Ini yang harus kita cermati secara bersama-sama. Ini penting sekali karena kekayaan laut kita sangat luar biasa, tidak sebanding dengan menjaga dan kemampuan anggaran dalam menjaga kekayaan laut kita. Mas Wahyu nanti menanggapi ya, tapi saya ingin ke Beli Andi dulu sebagai analis atau pengamat. Apa yang kemudian Anda lihat juga berkaitan dengan situasi seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy dan juga Mas Wahyu dari KKP tadi. Tapi dari sisi yang lain, ini beberapa negara berulang kali memang mencoba masuk, seperti berani saja dan hal semacam itu. Kenapa itu menurut Anda? Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa hal seperti yang disampaikan Mas Wahyu dan juga Kang Deddy. Tapi Anda mungkin punya analisa yang berbeda atau lain, silakan.
Terima kasih. Ada dua sebenarnya yang mau saya sampaikan. Pertama, soal perbatasan itu tadi. Jadi garis batas kita dengan negara tetangga itu kan harus ditetapkan dulu untuk kita bisa menjaganya. Ya. Nah, ini satu persoalan yang memang kita belum tuntas. Kita kan punya 10 tetangga, salah satunya Vietnam. Oh, oke. Yang sudah kita tetapkan dengan Vietnam itulah batas dasar lautnya, tapi batas air lautnya belum. Nah, itu sudah dirundingkan sebenarnya sudah cukup lama gitu. Untuk batas dasar lautnya saja kita rundingkan selama mungkin sekitar 40 tahun gitu ya. Ya. Nah, yang sekarang yang belum ada adalah batas untuk air lautnya. Nah, kalau kita bicara ikan berarti kan batas air yang kita sedang bicarakan. Kalau batasnya belum ada, berarti proses untuk menjaganya juga kita akan mengalami kesulitan. Jadi pertama, menurut saya yang harus kita kejar benar-benar secara cepat adalah agar batas maritim ini bisa kita tetapkan. Tentu di sini perlu perundingan seperti tadi Kang Deddy saya kira sangat baik menyatakan soal ego sektoral ya, karena kalau namanya penetapan batas itu perlu integrasi gitu, perlu kerja bersama. Itu pertama. Yang kedua, kalau soal alutsista, penjagaan, saya kira tadi tepat yang dikatakan Kang Deddy juga oleh Mas Wahyu adalah kita memang masih mengalami kendala di situ. Jadi satu, menetapkan batasnya. Kedua, setelah batas yang ditetapkan itu bukan akhir dari perkara. Karena kalau batas ditetapkan kan tidak ada tembok di laut. Jadi harus tetap dijaga gitu. Ya. Di menetapkan batas dan menjaga laut. Itu saya kira dua hal yang memang sampai hari ini PR kita masih panjang. Oke, Beli Andi, sedikit saja. Ini menjawab bahwa kemudian dari catatan yang saya kumpulkan dari beberapa media secara online saya kumpulkannya, sepanjang tahun 2021 ini udah ada 72 kapal yang ditangkap. Paling banyaknya ada 7 kapal Vietnam, ada kapal Malaysia, ada 5 begitu. Jadi kita dengan Vietnam itu belum beres ya, berbicara mengenai batas laut dari sisi perairannya. Kira-kira begitu ya, tadi saya menangkapnya. Itu memang lama. Itu siapa yang kemudian, kita ada 10 negara tetangga kata Beli Andi. Dari 10 itu apakah sisa Vietnam saja atau ada negara lain yang berbatasan langsung lautnya dengan Indonesia ini? Apakah semua sudah beres? Saya jadi membayangkan kalau memang belum beres ya agak sulit nih kita untuk menjaga batas-batas tersebut. Beli Andi? Pertama ada 10 memang kalau saya sebutin India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam salah satunya. Kemudian ada Filipina, ada Palau. Palau ini paling banyak tidak dikenal orang ya. Ada Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Ya. Nah, Vietnam ini memang batas, jadi mungkin teman-teman pemirsa juga perlu tahu bahwa kita bicara batas itu berarti membagi dasar lautnya dan membagi air lautnya itu dua hal yang berbeda, secara hukum juga berbeda. Nah, yang sudah kita lakukan adalah membagi dasar lautnya. Artinya kalau kita ngomong minyak, kekayaan hidrokarbon itu sudah kita bagi. Tapi air lautnya belum atau ZEE-nya belum, nah itu berarti ikannya belum, kan kira-kira begitu ya. Nah, ini terjadi, Mas Bro, itu di banyak tempat. Kita dengan Malaysia misalnya, di Selat Malaka juga sama ceritanya. Dasar lautnya sudah ditetapkan batasnya, air lautnya belum. Ada juga di beberapa kawasan air lautnya sudah, tapi dasar lautnya belum. Nah, dari 10 itu yang sudah ditetapkan ada 8, tapi belum final. Maksud saya begini, ketika dengan Vietnam tadi kan sudah ditetapkan tapi belum final. Dengan Malaysia sudah ditetapkan tapi belum final. Yang sama sekali belum ada adalah dengan Palau dan Timor Leste. Jadi memang segmennya, kalau kita ngomong segmen dan lokasi, itu ada sekitar 20 segmen yang memang 20 lebih ya, segmen yang perlu ditetapkan oleh negara kita dengan tetangga gitu. Dalam hal ini leading institutionnya adalah Kementerian Luar Negeri. Tentu saya tidak sendiri beliau, jadi beliau ada teman-teman di Kemlu itu adalah yang negotiating chief-nya atau kepala negosiasinya. Nanti institusi yang lain termasuk KKP tentunya ada di dalam tim itu sebagai tim teknis. Apakah memang selalu alot ini untuk menentukan batas-batas seperti ini? Di negara-negara lain juga begitu? Ya. Yang menarik begini, kita kan mengacu pada hukum, namanya United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, pasalnya itu, masalah itu menarik, pasalnya bunyinya begini, ketika ada tumpang tindih, katakan ZEE kita tumpang tindih, itu tidak dikatakan misalnya harus sama jarak atau harus sama luas. Tidak begitu bunyi pasalnya. Bunyi pasalnya adalah agar dua negara ini mencapai solusi yang adil atau equitable solution. Itu di pasal 74, pasal 83. Nah, kita bisa bayangin kalau bunyi pasalnya begitu harus adil. Itu kan berarti multi interpretasi. Tentu saja dari tim negosiasi kita akan berusaha untuk sekuat mungkin mendapatkan yang lebih banyak gitu ya. Nah, demikian pula tetangga kita. Nah, inilah yang kemudian membuat negosiasi alot, menjadi alot sekali, betul. Oke. Sebelum kemudian saya jeda, sedikit saja mengenai penangkapan kasus kapal Vietnam yang terjadi hari Kamis lalu. Kalau itu, dari analisa Anda, kita sudah benar menangkap kapal-kapal tersebut. Anda mungkin punya analisanya.
Ya, tadi kan saya bilang bahwa walaupun batas kita memang belum jelas ya. Ya. Gitu ya. Kita punya usulan, Vietnam punya usulan kan gitu. Nah, dari usulan ini memang ada kawasan yang menjadi tumpang tindih diinginkan dua negara. Ya. Nah, saya tadinya mikir kalau memang kejadiannya di kawasan yang abu-abu itu, mungkin kita harus berpikir untuk melakukan penangkapan. Jadi ada metodenya. Tapi ternyata setelah saya cek yang koordinat yang diberikan oleh PSDKP, itu ternyata betul-betul terkonfirmasi di kawasan kita. Oh, oke. Dalam preskonnya KKP mengatakan mereka sangat jauh masuk ke perairan Indonesia. Jadi betul. Jadi saya sangat apresiasi KKP untuk melakukan itu. Sudah. Oke. Ya, paling tidak hal semacam ini sudah mulai terjadi dengan segala kerumitan yang menentukan batas yang sudah disampaikan dan menjadi wawasan saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia secara awam. Memang alot menentukan ini semua. Sebentar lagi mungkin Beli Andi juga akan punya masukan bagaimana kemudian kita bisa menjaga lebih lagi apa yang akan kita butuhkan. Kang Deddy juga, Mas Wahyu juga akan menjawab beberapa hal yang dikatakan oleh Kang Deddy tadi dari DPR. Kami jeda, tetap bersama kami.